SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari, membahas, membaca sirah Khulafa ar-Rasyidin, biografi dari Khulafa ar-Rasyidin, terutama Khalifah ar-Rasyid Ats-Tsani, Khalifah Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita akan banyak mengambil dari sisi keteladanan dan kepimpinan dari seorang Umar yang merupakan murid langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Seorang tokoh besar, penakluk dua imperium, yaitu Persia dan Romawi. Banyak negeri-negeri jatuh di tangan orang ini, hadirin sekalian, dan masuk dalam pangkuan negeri Islam. Banyak orang masuk Islam, para tokoh, orang-orang kafir masuk Islam karena keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Bahkan banyak orang-orang Romawi salut, ya, dan menyatakan diri ridha dengan hukum yang diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Membaca kisah sahabat-sahabat Nabi ini, hadirin sekalian, kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dan hikmah, sebagaimana yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Ilmu mereka paling dalam serta paling tidak suka bersikap ekstrim. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah guna menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyampaikan ajaran agamanya. Oleh karena itu, tirulah akhlak mereka, tempuhlah jalan-jalan mereka,
karena sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, sungguh Allah telah memuji para sahabat Rasulullah SAW dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Allah memberitahukan lewat lisan Rasulnya tentang keutamaan-keutamaan yang tidak diperoleh oleh seorang pun setelah mereka. Semoga Allah merahmati mereka, memberikan keselamatan kepada mereka dengan karunia-Nya untuk sampai ke tingkat para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Mereka telah menyampaikan tuntunan Rasulullah SAW kepada kita. Mereka juga menyaksikannya ketika wahyu turun kepada beliau, sehingga mereka mengetahui maksud Rasulullah SAW dari ayat-ayat yang bermakna umum maupun bermakna khusus. Dan para sahabat lebih mengetahui sunnah Rasulullah SAW dibandingkan kita. Kedudukan mereka lebih tinggi dibandingkan kita dari segi ilmu, amal, kesungguhan, sifat wara, serta perkara yang dapat dipahami oleh ilmu dan disimpulkannya. Pendapat-pendapat mereka dipuji lebih utama daripada pendapat kita sendiri. Hadirin sekalian, inilah ucapan Imam Syafi'i yang termaktub dalam Manaqib Syafi'i tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, sikap kita juga, hadirin sekalian, dalam perselisihan di antara para sahabat juga harus hati-hati. Lebih banyak kita diam, sebagaimana Imam Syafi'i menasihati muridnya yang bernama Rabi'. Ya, beliau mengatakan, la takhudhanna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khasmaka nabi gadan. Janganlah engkau ikut campur dalam perselisihan para sahabat Nabi. Kalau engkau sampai mencelah mereka, ketahuilah yang akan menjadi musuhmu kelak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hadirin sekalian pujian Imam Syafi'i kepada sahabat-sahabat Nabi, nasihat beliau kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab akidahnya, kami mencintai sahabat Rasulullah. Kami tidak melampaui batas dalam mencintai salah satu di antara mereka. Ya, tidak terlalu melampaui batas atau hulu sebagaimana orang-orang Syiah melampaui batas dalam mencintai tokoh. Dan kami juga tidak membenci seorang pun di antara mereka. Kami membenci orang-orang yang membenci mereka. Kami juga membenci orang-orang yang menceritakan mereka dengan cara yang tidak baik. Kami tidak menceritakan mereka kecuali dengan kebaikan. Mencintai mereka adalah termasuk agama, iman, dan ihsan. Sedangkan membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan pelanggaran batas. Nah, ini ucapan Al-Imam Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Kemudian hadirin sekalian, masih kita membicarakan masalah sosok daripada Umar, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa nama dan nasabnya Umar bin Khattab, ya, bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy al-Adawi. Umar dipanggil dengan Abu Hafiz. Garis keturunan Umar bin Khattab bertemu dengan nasab Nabi di kakek Umar yang ke-8, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Kakek Umar, Nufail bin Abdul Uzzah, memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Khattab dan satu lagi bernama Abdun Naham. Abdun Naham tidak memiliki keturunan. Khattab dan Abdun Naham memiliki saudara seibu,
yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Khattab juga sekaligus paman Zaid. Nah itu dari sisi nasab, ya. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar dari Bani Makhzum. Umar bin Khattab ini bapak ibu lahir di Mekah sekitar 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar berasal dari Bani Adi, salah satu bagian daripada suku Quraisy. Bani Adi terpandang mulia, mempunyai martabat tinggi di kalangan bangsa Arab, meskipun kedudukannya masih di bawah Bani Hashim, ya, Bani Umayyah dan suku Quraisy lainnya. Jumlah Bani Adi tidak banyak, ya. Jika terjadi perselisihan di masyarakat Arab, khususnya di Mekah dan sekitarnya, maka mereka meminta kakeknya Umar, yaitu Nufail, untuk mendamaikan dan memutuskan perkara. Ayah Nufail bernama Abdul Uzzah pernah mendamaikan ketika Abdul Muttalib berselisih dengan Harb bin Umayyah. Ya, jadi termasuk mempunyai keturunan, ya, nasab yang tinggi Umar ini. Hadirin sekalian, sebagaimana Rasulullah mempunyai nasab yang tinggi. Ini penting bagi riwayat seorang pemimpin, jelas nasabnya. Ya, bukan nasab dari orang-orang yang enggak jelas, ayah enggak jelas dari hasil perzinahan dan yang lainnya. Ya, bagi seorang pemimpin dalam Islam itu harus jelas nasabnya. Makanya penting kita ini menjaga apa? Nasab. Kita ajarkan anak-anak kita nasab kita. Ya, dan ini pentingnya pernikahan. Dan kita disuruh menjauhi, ya, sejauh mungkin perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, karena perzinahan itu adalah perbuatan yang keji. Kasihan anak-anak yang lahir dari perzinahan. Walaupun mereka pintar nantinya, bagus, ya itu urusannya kepada Allah. Tapi nanti dicelah oleh orang-orang mencela dari sisi nasab. Dari sisi apa? Nasab. Oh, ini anaknya enggak jelas, ya, siapa bapaknya enggak jelas. Nah, ini aib nanti, ya. Nah, itulah Umar, hadirin sekalian, berperawakan tinggi. Umar ini kepala bagian depannya botak, matanya hitam, kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya itu putih hingga kemerah-merahan, giginya putih bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan daun pacar. Umar ini memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, ya, berani, berdisiplin tinggi. Pada masa remaja dikenal sebagai pegulat perkasa, suka berkelahi, ya. Dan dia selalu menaiki Jabal Abi Qubais, menantang siapa yang mau berkelahi sama saya, ya, sampai waktu dia hijrah pun setelah mendapatkan hidayah, dia hijrah dengan apa? Terang-terangan, ya, siapa yang ingin menghadang saya, silakan menghadang di balik bukit ini, besok saya akan ke Madinah. Ya, tapi sebelum menghadang saya pamit dulu sama istri kalian, karena suatu hari bisa jadi janda istri kalian. Ya, pamit sama anak-anak kalian. Aku khawatir anak-anak kalian menjadi apa? Yatim piatu. Tidak ada yang berani sama Umar. Hadirin sekalian, beraninya luar biasa Umar ini dan punya kemampuan, ya, terutama pas bangsa Arab mempunyai beberapa acara pesta di pasar Uqad, itu sering Umar ini adu ketangkasan, ya, di depan publik, ya, orang yang hobinya pandai berkuda. Umar ini, ya, pandai bergulat berkelahi. Suatu saat menjelang tengah hari, pembantu Umar telah menyiapkan kuda.
melihat warna kuda yang hitam pekat, kedua telinganya yang kecil dan kepala tegak, dengan kedua kakinya yang kokoh dan perutnya yang ramping, serta sikap Umar yang penuh percaya diri dan bangga dengan kudanya. Para pemuda berasal dari berbagai kabilah terkemuka seolah iri hati. Lalu mereka mengajak Umar berlomba balapan kuda. Ajakan itu kemudian disambut oleh Umar bin Khattab dengan antusias. Mereka pun bersiap dengan kuda yang akan dilombakan. Mereka pergi ke padang pasir, mencari arena tempat berpacu. Setelah siap di atas kuda masing-masing dan pemandu berikan aba-aba, ketika itu Umar pula melesakkan kudanya secepat kilat, sehingga penonton tak tahu lagi kuda yang dipacu Umar ini di atas tanah terbang di angkasa. Jadi orang terbelalak begitu cepatnya Umar mengendari apa? Kuda, hadirin sekalian. Ya, kuda seperti mobil dulu atau sekarang ini. Pada masa jahiliyah sebelum Islam, Umar punya kebiasaan minum keras, suka mabuk-mabukan. Tapi dapat hidayah kembali. Ya, jadi mabuk-mabukan itu bukan zaman sekarang saja. Umar pun sudah mabuk-mabukan, tapi kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Ya, jadi tapi Umar ketika dapat hidayah, dia paling terdepan. Dia usul agar betul-betul diharamkan ini minuman keras ini, dan dikabulkan itu usulnya Umar, sehingga Allah menurunkan surah, ya, berbagai ayat diharamkan khamr. Hadirin sekalian. Jadi memang Umar dididik oleh ayahnya keras, ya, mulai kecil diberi tugas untuk mengembalakan kambing. Ia sering dipukul jika lalai, melakukan sesuatu kesalahan. Inilah masa kecil Umar. Ya, Umar ini juga menggeluti bisnis. Kebanyakan orang-orang Mekah suka dagang, ya, ke Yaman musim dingin dan ke Syam di saat musim panas. Sebagaimana Allah berfirman menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Ya, karena kebiasaan orang Quraisy itu yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ya, pada masa jahiliyah, hadirin sekalian, Bani Adi ini menghadapi perlakuan zalim dari suku yang lainnya. Mereka diusir dari tempat mereka tinggal. Umar juga merasakan pahitnya dizalimi. Nah, pengalaman hidup inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi dia, kemudian ditambah lagi dengan didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika dia menjabat sebagai khalifah, betul-betul khilafahnya itu adil. Ya, ada juga isu, hadirin sekalian, dan juga beberapa kisah yang mengatakan bahwa Umar ini pernah membunuh bayinya. Ya, apakah cerita ini benar? Tidak benar cerita ini. Ya, memang orang-orang Quraisy itu, hadirin sekalian, dulu, ya, waktu jahiliyah suka membunuh anak perempuan. Ya, hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Karena dianggap anak perempuan ini aib. Nanti kalau besar dipermainkan sama laki-laki nggak ada artinya. Dan itu berlaku juga pada negeri-negeri yang lain. Di India apalagi, kalau sudah seorang wanita ditinggal mati suaminya, ya lebih baik bunuh diri, membakar dirinya. Karena nanti diperebutkan, dijadikan budak oleh mertuanya dan sebagainya. Nggak ada artinya. Tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak untuk berburu. Ya, makanya Allah berfirman, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ditanya nanti perempuan-perempuan yang masih kecil itu di hari kiamat, ya, oleh Allah SWT, dosa apa yang diperbuat sampai dibunuh itu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ini jahiliyah. Dan ini terjadi juga hari ini. Berapa banyak bayi-bayi dibuang, ya tidak bertanggung jawab, dibuang di tempat sampah, ditaruh di rumahnya orang. Ada yang dimasuki apa? Kresek. Kemarin tuh yang viral sampai 7 bayi, ya mayat 7 bayi disimpan. Hadirin sekalian, hamil di luar apa? Pernikahan. Ya ini jahiliyah terulang lagi hari ini. Beberapa berlaku jahiliyah, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai suatu ungkapan yang umum bahwa masyarakat sekarang ini berada di jahiliyah, kekafiran. Tidak boleh gitu. Tapi bisa kita katakan umat ini ada sebagian mereka berperilaku apa? Jahiliyah. Tidak semuanya. Karena ada seorang tokoh itu langsung karena mungkin emosi, sudah putus asa barangkali, ya sehingga mengatakan umat ini, masyarakat dunia ini jahiliyah. Padahal tidak ada jahiliyah lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada itu ada sebagian dari umat ini berperilaku apa? Jahiliyah. Ya, tidak semuanya kafir. Banyak orang yang beriman, masjid-masjid banyak yang sholat. Hati-hati kita dalam berbicara. Hadirin sekalian, ada di antara sebagian umat ini berperilaku apa? Jahiliyah. Kalau ini perkataannya tidak apa-apa. Jadi hadirin sekalian, adat ya jahiliyah itu begitu. Bisa juga secara umum anak-anak yang lahir dibunuh karena takut miskin. Tidak hanya anak perempuan, laki-laki juga. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-An'am 151 itu yang berbunyi wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan berikan rezeki kepada kalian dan juga mereka. Ya, nah itu kebiasaan bangsa Arab. Ada sejarah sebetulnya kenapa orang Arab itu tidak suka sama anak perempuan, bayi perempuan dan dikubur hidup-hidup. Ya, yaitu pertama kali memulai pembunuhan terhadap anak perempuan dari bangsa Arab adalah seorang anak perempuannya itu dari bangsa Arab. Ya, ditawan musuh dalam peperangan itu. Ketika perang usai dan mulai ada perjanjian damai, maka para tawanan dikembalikan. Orang Arab juga sering berperang, ya kan? Biasanya dalam perang itu ada tawanan. Ketika damai ada pertukaran apa? Tawanan. Ya, ketika penukaran tawanan ini, orang tua ya ingin agar putrinya itu dikembalikan. Tapi justru putrinya tidak mau. Putrinya tidak mau kembali kemana? Orang tua. Ya, justru berpihak kepada musuh. Hadirin sekalian. Maka ayah gadis ini marah, frustasi, malu. Makanya akhirnya dia ini selalu membunuh bayi perempuannya. Kalau istrinya melahirkan anak perempuan, kemudian apa? Dibunuh. Dianggap aib anak perempuan itu. Ya, mau diambil, nggak taunya nggak mau anak perempuannya, justru hidup bersama siapa? Musuh. Akhirnya defrustasi, malu. Pokoknya saya punya anak perempuan lagi, saya bunuh aja. Nah itu sejarahnya. Hadirin sekalian. Makanya Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Ya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam dan sangat marah. Yaitu ada jahiliyah. Hadirin sekalian, siapa yang mengangkat derajat manusia? Islam, agama Islam ini.
Siapa yang mengangkat derajat perempuan? Islam. Dulu perempuan hancur-hancuran nasibnya. Ya, pada Imperium Persia begitu juga. Perempuan tidak ada artinya. Bahkan ibunya digilir sama anaknya. Kalau suaminya meninggal, anaknya itu yang mewarisi ibunya, menikah dengan ibunya. Hal-hal yang diharapkan dalam Islam mereka lakukan, hadirin sekalian. Ya pokoknya tidak ada baiknya waktu sebelum diutusnya Nabi Muhammad nasib para wanita. Makanya Islam betul-betul menghargai wanita, baik dia sebagai seorang ibu, seorang putri maupun seorang istri yang salihah. Luar biasa agama Islam ini, hadirin sekalian. Jadi kisah tentang Umar bin Khattab mengubur bayi perempuan yang hidup-hidup itu adalah dari riwayat dusta seorang Rafidhah. Seorang Rafidhah, orang Syiah. Ya, memang ingin menghabisi Umar. Paling bencinya orang Rafidhah itu sama siapa? Umar bin Khattab. Hadirin sekalian. Nah, itulah tentang masa lalu Umar, hadirin sekalian, sampai kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi setelah dia membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kemudian kena doanya Nabi yang berbunyi, Allahumma a'izzal Islam bi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Nabi pernah berdoa yang artinya, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Ya, salah satu saja, yaitu siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan Umar bin Khattab. Hanya saja, hadirin sekalian, Allah lebih memilih siapa? Umar. Ya, tidak memilih Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Nah, inilah yang membuat kemudian Umar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk Islam di bulan Dzulhijjah tahun ke-6 dari kenabian, satu usianya 33 tahun. Masuk Islam usia berapa? 33 tahun. Ya, masuk Islam 3 hari setelah itu pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hadirin sekalian, Al-Quran yang merubah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, luar biasa. Umar ini tersentuh dengan Al-Quran karena tidak seperti yang lainnya. Ya, Umar ini bukan ummi. Umar ini sudah bisa baca tulis, ya, menjadi duta. Makanya Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ya, sebaik-baik kalian pada masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian pada masa Islam jika paham agama. Walaupun dulu jahiliyah dapat hidayah, kalau dia belajar agama maka dia akan terbaik, menjadi orang terbaik. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Muslim, an-nasu ma'adin ka ma'adin al-fidda wad-dhahab, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu, wal arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam masa Islam apabila berilmu. Ruh itu ibarat pasukan yang siap siaga. Jika ia mengenalnya maka akan bersatu, tapi jika tidak mengenalnya akan berselisih. Jadi Umar masuk Islam ini berkat karunia dan taufik dari Allah, dan Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Yahdillahu may yasha wa yudhillu
may yasha. Dan kita bersyukur Bapak Ibu dapat hidayah Islam ini yang tidak diberikan kepada manusia-manusia di luar sana. Miliaran manusia tidak mendapatkan hidayah Islam ini. Allah memilih kita untuk mendapatkan Islam ini, maka harus kita pegang teguh, ya, harus kita pegang teguh agama Islam ini. Sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pentingnya kita dekat dengan Quran, membaca Quran, menghafal Al-Quran, menghayati Al-Quran, ya, sebagaimana Umar bin Khattab yang akhirnya kemudian dia awalnya keras ketika dapat Quran, tegas, ya. Dia lembut hatinya sebetulnya, mempunyai rasa kasih sayang dalam hal ma'ruf, tapi dalam hal mungkar dia sangat benci sekali. Ini menunjukkan pentingnya Al-Quran ini. Inilah hasil daripada mengamalkan Al-Quran. Seperti apa? Umar bin Khattab. Dia itu kalau membaca Quran menangis, ya, menangis. Hadirin sekalian, orang yang tidak tersentuh dengan Al-Quran maka hatinya keras. Fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Dicela oleh Allah, ya, celakalah mereka yang hatinya tidak tidak lembut, hati keras dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Umar mendapatkan hidayah dan tersentuh dengan Al-Quran. Katanya Abdullah bin Umar, anaknya, hadirin sekalian, dia mengatakan, aku pernah sholat di belakang Umar dan aku mendengar isak tangisnya. Padahal aku ini berada di saf yang ketiga. Di sini menunjukkan Umar ini luar biasa. Dan ketika membaca ayat Inna azaba rabbika lawaqi', surah At-Tur ayat 7 itu, langsung menangis dengan keras, jatuh, ya, sakit, kemudian dibawa ke rumahnya. Dan Umar pun kuat dalam hal ibadah. Hadirin sekalian, dia melakukan sholat tahajud di tengah malam. Kemudian ia membangunkan keluarganya, mengatakan, aqamus shalah, dirikan sholat, dirikan sholat. Lalu dia membaca firman Allah, surah Thaha ayat 132 itu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami tidak memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin sekalian, walaupun Umar ini dijamin oleh Allah, ya, masuk surga, tapi dia tidak merasa aman dari azab Allah, merasa dia yang masuk neraka, yang lainnya masuk surga. Kalau orang sekarang kan mereka masuk apa? Surga, yang lainnya masuk neraka, ya, karena kesombongan hati ini. Tapi Umar tidak demikian. Bahkan Umar itu merasa dirinya saja yang masuk neraka, umat Nabi Muhammad yang lain masuk apa? Surga. Menganggap dirinya yang paling bodoh, menganggap dirinya yang paling hina, padahal dia yang paling mulia. Ya, di antara orang-orang saat itu yang ada di zaman Umar bin Khattab. Dan Umar ini juga, sebagaimana kita ketahui, dia orang yang pertama yang berbicara Islam secara terang-terangan. Ya, dia tidak takut. Ya, seorang pribadi yang setia kawan, Umar bin Khattab ini suka membantu, ya, suka menolong orang lain. Dan Umar ini juga, hadirin sekalian, mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Pada perang Uhud, Umar termasuk orang yang bertahan bersama Rasulullah di saat kaum muslimin bercerai-berai ketakutan
ketika di kick balik, ya, disikat balik sama Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, dengan pasukannya setelah menghabisi pasukan pemanah ya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah cerai-berai, dihabisi umat Islam. Banyak yang lari sampai pulang ke Madinah, sampai mau masuk ke Madinah. Ketakutan umat Islam saat itu. Tapi Rasul tetap pada posisinya, dan tidak banyak yang di sekitar Rasul, termasuk Umar ini. Disuruh berteriak agar kembali, Rasulullah masih hidup. Ya. Nah itu Umar. Ya. Umar lah yang menantang Abu Sufyan. Ketika dia sudah merasa menang, ditantang sama Umar. Hadirin sekalian. Itulah Umar. Dan ketika pada perang Badar misalnya, hadirin sekalian, Umar ini juga ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan keberaniannya. Ya. Dan perang Badar ini adalah ujian berat dari sahabat. Yang dilawan itu bukan orang lain, ini perang pertama yang paling besar dalam sejarah sahabat Nabi. Yang dilawan itu saudaranya sendiri, ya, yang dibunuh itu ayahnya sendiri. Itu yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi. Makanya Allah memuji mereka. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 itu, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak pernah mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu memberikan cintanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu ayah-ayah mereka sendiri, anak-anaknya mereka sendiri, ya, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Jadi tidak mungkin kamu dapatkan kalau orang yang sudah kuat imannya kepada Allah dari akhir mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tidak mungkin. Ya, pasti membenci. Alias apa? Membenci. Nggak mungkin mencintai orang yang jelas-jelas memusuhi agama Islam. Nggak boleh. Nggak boleh kita menaruh cinta kepada mereka. Lihat para sahabat itu, ya, mereka melawan Allah, melawan Rasul, memerangi umat Islam. Dicintai enggak? Nggak dicintai. Walaupun ya musuh itu adalah ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri. Seperti Abu Bakar harus berhadapan dengan anaknya yang masih kafir. Bayangkan, tidak peduli. Hadirin sekalian, Abdurrahman bin Auf, ya, melihat ayahnya bersama pasukan apa? Orang-orang kafir, nggak peduli, ya, tetap berada di barisan Islam. Nah ini iman. Mereka sudah ditulis oleh Allah dalam hati mereka iman. Ya, inilah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan radhiyallahu anhum. Berarti kita mengatakan untuk sahabat Rasulullah Pak, radhiyallahu anhum. Ali radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Kalau orang Syiah untuk Ali karrama wajhahu. Ini sebetulnya menyelisih Quran. Ya, Allah sendiri mengatakan mereka itu radhiyallahu anhu.
Ya, walaupun Ali radhiyallahu anhu ini adalah predikat yang terbaik, bukan karomah wajah. Banyak para ustadz tokoh untuk Ali khusus mereka mengatakan Ali karomah wajah, memuliakan wajahnya. Lebih besar mana sama Ridho radhiyallahu anhu? Allah meridhoi. Hadirin sekalian, ini lebih kuat. Kalau Allah ridho sudah semuanya, mendapatkan cinta, mendapatkan rahmat, mendapatkan semuanya. Bahkan puncak daripada kenikmatan ahli surga, Allah meridhoi mereka. Allah tidak marah lagi kepada mereka. Ini puncak daripada kenikmatan apa? Penduduk surga. Aku ridhoi kalian dan aku tidak marah lagi kepada kalian. Ya sudah, nikmat luar biasa. Hadirin sekalian, kalau para ulama kita katakan rahimahullah, ya kan? Ada orang sekarang tokoh wafat ditulisi radhiyallahu anhu. Ya, seperti apa sahabat? Ada enggak? Ada. Di daerah mana itu ya? Sebelum Suramadu itu radhiyallahu anhu. Ya. Menyamakan dengan sahabat, hadirin sekalian. Nah, itulah ujian. Diuji memang. Semakin imannya kuat, ujiannya juga kuat. Ya. Itu yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi, hadirin sekalian, dan juga yang terjadi pada Umar bin Khattab. Ya, dalam masalah cinta luar biasa. Ya, Umar bin Khattab sangat mencintai Rasulullah SAW, terutama ketika Nabi meninggal dunia. Ya, Umar ini tidak percaya kalau Nabi meninggal dunia, karena Umar tahu siapa Rasulullah, dan dia itu masuk Islam di saat usianya sudah tidak muda lagi, 33 tahun. Ya, betul-betul seperti dia diselamatkan oleh Rasulullah, sehingga dia tidak yakin Rasulullah meninggal dunia. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar sudah mulai kecil bersama Rasulullah, dan dia di awal Islam dia sudah masuk Islam, yaitu Abu Bakar, hadirin sekalian. Dan beberapa kali Umar berselisih dengan Abu Bakar, tapi tetap Abu Bakar ini menang. Ya, karena dia orang yang paling dekat dengan siapa? Rasul. Kalau Umar lain, dia mengerti Islam ketika udah dewasa. Ya, begitu cintanya kepada Rasulullah sampai dia mengancam orang, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal lehernya. Gak peduli sudah. Kurang ajar, ibaratnya kalau bahasa kita ini. Ya. Nah, itulah sikap Umar, begitu cintanya sama Rasulullah SAW. Pernah, hadirin sekalian, Umar berkata di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ya, orang yang paling tercinta di hatiku ini. Segala sesuatu illa nafsi, kecuali diriku. Maka Nabi mengatakan, la ya Umar, walladhi nafsi biyadih, hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. La ya Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya, sampai kamu jadikan aku yang paling kau cintai lebih dulu, baru dirimu. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an, iya ya Rasulullah, engkau yang paling aku cintai, ya, melebihi daripada diriku. Rasulullah kemudian mengatakan, al-an ya Umar, sekarang iman itu, ya, betul-betul engkau mengatakan yang benar. Nah, ini Umar berarti, hadirin sekalian, selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Dan Umar ini punya firasat yang kuat, dan Nabi mengatakan seperti itu. Ya, Umar ini, hadirin sekalian, melihat ada seorang namanya Umar bin Wahab al-Jumahi. Itu anaknya ditawan waktu perang Badar. Dia di Mekah membuat syair malam, sedih, mikirkan anaknya.
seandainya ada di antara orang Mekah ini membantuku melunasi utang-utangku dan menjamin kebutuhan anak istriku, aku akan bunuh Muhammad. Ya, aku akan ambil anakku, aku akan bunuh Muhammad. Kemudian terdengar ada seorang orang kaya namanya Sofwan bin Umayyah. Sama dengan diriku, wahai Umar bin Wahab al-Jumahi. Ya. Sudah, kalau kamu punya keinginan seperti itu, rahasiakan. Malam ini rahasiakan. Aku akan lunasi hutang-hutangmu. Anakmu, keluargamu adalah anakku, keluargaku. Maksudnya apa? Jangan khawatir. Aku tanggung seluruh kehidupan anakmu, istrimu. Kalau memang kau ingin membunuh Muhammad. Baik, katanya siapa? Umar bin Wahab al-Jumahi. Kalau begitu rahasiakan antara kita berdua malam ini. Tidak ada orang yang tahu. Di pinggir Ka'bah, ya pas di itu air zam-zam di situ. Rahasiakan. Sudah, besok pagi dia mengasah pedangnya itu, dikasih racun, dimasukkan ke jubahnya. Dia pergi kemana? Ke Madinah, membawa uang juga tebusan bagi anaknya. Dikasih siapa? Orang kaya Mekah itu. Sampai di Madinah, subhanallah, Umar melihat dia. Dilihat sama Umar. Oh, orang ini nggak bagus. Nggak bagus orang. Dia manggil sama sahabat-sahabatnya, wahai jamaah, lihat orang ini. Wallah, ini musuh Allah ini. Aku nggak serg dengan orang ini. Pegang orang ini, pegang. Bahaya orang ini. Subhanallah, tahu Umar, hadirin sekalian. Akhirnya dipegang sama sahabat, langsung dipegang juga sama Umar, lehernya, pedangnya ditaruh di lehernya itu sama Umar. Mau apa kamu, wahai musuh Allah? Sini. Aku mau menemui Muhammad, pemimpinmu. Lah, mau apa kamu? Langsung Umar menuju Rasulullah, memanggil Rasul. Ya Rasulullah, ini ada tamu. Saya tidak enak dengan dia ini. Hati-hati ya Rasulullah. Jangan mendekat. Benar Rasulullah nggak mendekat. Ya, wahai Umar bin Wahab al-Jumahi, apa kamu di tempat? Jangan berubah tempatmu. Maka ditanya oleh Rasulullah, apa kepentingan? Aku ingin menebus anakku yang kau tawan, berikan kepadaku. Selain itu, nggak ada lagi. Selain itu apa lagi? Nggak ada lagi. Terus disudutkan oleh Rasulullah. Selain itu apa lagi? Nggak ada lagi ya itu. Jangan berpesta. Bukankah dulu, ya sebelum ini beberapa hari yang lalu engkau ngomong begini di pinggir Ka'bah, dekat dengan air Zam-Zam. Kemudian ada Sofwan bin Umayyah yang menjamin kamu, engkau akan membunuh aku. Haji, katanya siapa? Umar, dari mana engkau tahu Muhammad? Allah yang beritahu. Langsung syahadat, hadirin sekalian, taubat. Ya. Jadi Rasul diberitahu oleh siapa? Allah melalui malaikat Jibril. Ya, itu apa itu? Berada di dalam jubahmu itu apa? Pedang untuk membunuh aku kan? Langsung dia masuk Islam, bertobat, hadirin sekalian. Dan tersiar kabar bahwa dia masuk Islam. Itu namanya Sofwan bin Umayyah sudah menunggu dan sudah bercerita pada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, nggak lama lagi Muhammad mati, tenang aja. Nggak lama Muhammad akan apa? Mati. Nggak taunya Muhammad nggak mati, justru ini masuk Islam. Bencinya luar biasa itu. Ketika dia kembali ke Mekah, nggak disapa sama Sofwan bin Umayyah, nggak jadi ditanggung anaknya, hutangnya nggak jadi. Ya, tapi alhamdulillah terus dia berdakwah di Mekah. Nah itulah Umar bin Khattab, hadirin sekalian, memiliki firasat yang kuat melihat seseorang dan punya wibawa. Pernah dia berjalan bersama sahabat, diikuti Umar ini. Ya, Umar masih diikuti, kemudian ditoleh belakang
Kisah sahabat itu, sahabat-sahabat itu hampir mau roboh mereka. Begitu wibawanya Umar Khattab. Nggak tahu kalau mereka itu dilihat oleh Umar langsung. Begitu juga pernah dia berbekam ya, dibekam sama sahabatnya. Tiba-tiba dia berdehem gitu. Itu hampir pingsan itu yang bekam di sini. Hampir pingsan, hampir mau jatuh. Gara-gara wibawanya itu. Jadi orang yang bertakwa itu berwibawa. Hadirin sekalian, seperti Umar bin Khattab, ya luar biasa. Dan dia adalah orang yang suka mencintai ahli bait Nabi. Ya, ahli bait Nabi. Pernah dia menemui Ali bin Abi Thalib, ya, dan melamar putrinya. Ya, tujuannya adalah dia ingin tidak lepas daripada keluarga Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah ahli bait utama, hadirin sekalian, dan keluarganya. Maka dia menemui Ali, sudah tua waktu itu, dan ingin melamar putrinya. Katanya Ali, ya nanti dulu saya tanyakan mau enggak. Ternyata mau putrinya menikah. Jadi Ali ini menikahkan putrinya dengan siapa? Umar bin Khattab. Ini membantah tudingan orang-orang Syiah, ya, yang katanya Umar itu tidak menghargai ahli bait dan sebagainya. Justru dia menikah dengan siapa? Salah satu putri daripada Ali bin Abi Thalib, ya, dan menghargai mereka sampai meninggal dunia. Namanya Ummi Kulthum itu. Baru satu Ummi Kulthum menikah dengan yang lainnya. Ya. Nah, itu hadirin sekalian tentang Umar bin Khattab yang luar biasa, memiliki banyak keutamaan, termasuk orang yang masuk surga, ya. Dan Islam mulia dengan masuknya Umar bin Khattab. Kemudian dia menaklukkan Persia Romawi, ya. Dia juga dimana kalau dia berjalan ketemu setan lebih baik memilih jalan yang lainnya daripada bertemu dengan Umar, sampai seperti itu. Kalau kita dikejar setan, ya, dikejar setan. Kalau Umar, setan lari sama Umar, ya. Orang seperti apa orang kayak gini, hadirin sekalian, luar biasa, ya. Dan Umar ini baik, terutama dalam menentukan pilihan, ya, pemimpin. Dia memilih orang-orang yang luar biasa untuk memilih pemimpin sebelum dia meninggal dunia. Dan dia naik sebagai khalifah langsung dipilih oleh Abu Bakar. Abu Bakar setelah bermusyawarah dengan para sahabat langsung memilih Umar. Tidak ada lagi kecuali Umar. Katanya Abu Bakar, aku ingin kebaikan umat Islam. Aku tidak ingin umat Islam tercerai-berai. Aku pilih Umar, orang yang paling kuat di umat ini. Dan itulah sebaik-baik firasat Abu Bakar, hadirin sekalian. Ya, tapi kalau Umar mau meninggal dunia, dia memilih 6 orang yang dikatakan Ahlus Syura itu. Ya memang sahabat Nabi semuanya SDM-nya tinggi, hadirin sekalian. Meremaja segini ngambil semuanya bagus, ya kan? Tapi ada yang lebih bagus. Karena adalah mereka murid-murid Nabi, SDM-nya luar biasa. Meremaja sudah siapa aja dapat itu pemimpin. Tapi Umar ingin yang lebih daripada itu, sehingga terpilihlah Utsman sebagai khalifah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi masih tentang masalah Khalifah Umar ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.